Oke, sudah nggih. Pak Ketua, ini kita mulai ya. Ya, Mas. Oke, ya. Monggo Mas Fahmi bisa dimulai sambil nanti ada peserta-peserta lain yang bisa menyusul. Ya, baik. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan waktu, masih diberikan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tentu yang pertama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini kita bisa bertatap muka secara digital, secara virtual, dan mudah-mudahan harapan kita dari diskusi yang akan kita diskusikan pada sore hari ini betul-betul nanti bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah pada kesempatan hari ini diskusi virtual kita ini telah hadir di tengah-tengah kita ada 3 pembicara. Yang pertama itu nanti disampaikan oleh Bapak Agus Amin Saifuddin selaku Ketua Majelis Pimpinan Wilayah, yaitu Majelis Pemberdayaan Masyarakat MPM PWM DIY. Kemudian di tengah kita, selamat sore Pak Hari Rahmadi. Alhamdulillah waktunya bisa ketemu Pak via virtual ini. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu. Amin, amin. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi di tengah-tengah kita ada Bapak Ibnu Titianto. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kepada peserta diskusi yang lain yang tidak kalah penting, yang saya hormati pimpinan wilayah Muhammadiyah, pimpinan wilayah Majelis Pemberdayaan Masyarakat PWM DIY, kemudian rekan-rekan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang sudah mengikuti proses diskus virtual yang akan kita lakukan pada kesempatan sore hari ini. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, sebelum nanti mungkin beberapa materi atau pengantar yang akan disampaikan oleh beberapa narasumber kita. Yang pertama tentu bahwa diskusi kita ini sebenarnya diskusi yang sudah berjalan cukup lama, dan ini kita sebut Bapak Ibu sekalian diskusi reboan. Jadi diskusi pada kesempatan setiap hari Rabu setiap minggunya. Nah, yang menarik adalah memang diskusi ini muncul sesuai dengan tema yang memang sedang kita hadapi saat ini, yaitu pandemi ya, tentu yang berkaitan dengan aspek pariwisata di Yogyakarta khususnya. Walaupun pada secara umum ada di wilayah di Indonesia, bahkan di negara-negara lain yang memang terdampak. Dan ini menarik saya kira diskusi mengenai wisata di Yogyakarta ini, karena ya seperti kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID ini tentu memberikan dampak yang sangat luar biasa sekali kepada dunia pariwisata ya, terutama yang berkaitan dengan sektor ekonomi terutama, karena apapun itu sektor pariwisata ini memang sangat menarik. Menarik kenapa? Karena memang sektor wisata ini ada 3 hal mungkin yang menjadi catatan kami diskusi-diskusi sebelumnya, yaitu yang menarik adalah satu, sektor ini merupakan sektor yang memang bisa memunculkan satu berdaya secara kapasitas sumber daya manusia. Yang kedua adalah berdaya secara ekonomi yang memang tentu dampak dari sebuah perkembangan sektor pariwisata yang
cukup berkembang saat ini yang memang terkena dampak pada saat kondisi pandemi ini. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting adalah dari sektor itu juga ada kemandirian sosial dan budaya yang memang terdampak juga dari proses yang kita alami saat ini. Jadi ada 3 poin penting sebenarnya. Yang itu pariwisata ini menarik karena memang tidak bisa secara parsial diterjemahkan secara parsial ya, secara putus-putus tidak bisa. Kenapa? Karena memang ini menarik karena memang harus pariwisata ini harus adaptif, kemudian ya inovatif, kemudian penting adalah sektor ini juga punya sektor yang memang dia bisa berkelanjutan. Tidak hanya kemudian adaptif, inovatif, kemudian kreatif, kolaboratif, tapi juga harapan kita adalah bisa memunculkan sesuatu hal yang bisa berkelanjutan dalam rangka untuk kemandirian sumber daya manusianya, sumber daya ekonominya, kemudian dampak terhadap sektor sosial dan budaya yang memang hari ini sangat terasa sekali apa yang kita alami. Kita melihat banyak sekali perubahan-perubahan secara ekonomi, sosial, budaya, sumber daya manusia yang kita alami saat ini. Nah, merespon dari hal-hal tersebut, tentu diskusi ini sangat menarik sekali yang kita sudah banyak menerima masukan-masukan juga. Yuk, bagaimana kemudian diskusi ini menjadi sebuah diskusi yang nanti harapan kita menjadi satu kesimpulan yang bisa menjadikan satu treatment juga nantinya kepada mungkin pemangku kebijakan, kemudian kepada stakeholder terkait agar bisa ini menjadi satu hal yang bisa kita usulkan, bisa kita kembangkan atau bisa kita adaptasikan di beberapa sektor yang kita akan ambil nantinya. Nah, untuk itu ya pada kesempatan hari ini alhamdulillah ini kita mengundang Pak Ibnu, kemudian Pak Hari Rahmadi untuk kemudian bisa sharing, bisa cerita, bisa berbagi pengalaman dan bisa memberikan satu stimulan yang nanti harapannya bisa memberikan gambaran tentang seperti apa sih kondisi pariwisata, kemudian dampaknya, kemudian solusi-solusi apa yang memang bisa nanti kita kembangkan menjadi satu role model mungkin kebijakan nantinya yang bisa kita sampai ke atau instansi terkait nanti. Sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu pariwisata Yogyakarta pasca pandemi ini, ya ini sangat menarik dan ini akan kita mulai. Dan sebelum lebih jauh nanti, rekan-rekan sekalian, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama, kita ada 3 narasumber pada kesempatan sore hari ini. Yang pertama adalah dari Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Yogyakarta. Ini ada Pak Agus Amin Saifuddin, SP, MSc, rekan saya ini. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Selamat sore Pak Agus. Sore Mas Fahmi. Kemudian selanjutnya ini ada Pak Hari Rahmadi, SE Empar. Beliau adalah Ketua Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia, kemudian dosen STP AMPTA, kemudian Wakil Ketua Bidang Destinasi dan Konsultan Pariwisata di GIPI, DPD DIY. Kemudian beliau juga Ketua Badan Promosi Perdaerah Kabupaten Bantul, BPBT DIY. Dan yang terakhir pariwisata. Nah ini alhamdulillah dari beberapa pengalaman beliau ini saya kira kita akan banyak menggali lebih jauh nantinya tentang seperti apa pariwisata di Yogyakarta pasca pandemi. Kemudian narasumber kita yang ketiga, ini ada alhamdulillah di tengah-tengah sudah hadir Pak Ibnu Titianto SPDI. Beliau adalah Ketua Forkom Kampung Wisata Kota Yogyakarta. Kemudian Ketua Pok Darwis Kecamatan Keraton, beliau Pak Ibnu. Kemudian beliau adalah pimpinan juga di Majelis Pendidikan Kader Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Artinya
kira ini banyak hal yang bisa kita pada kesempatan sore hari ini. Sebelum mulai, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada kesempatan sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk teknis diskusi kita pada kesempatan sore hari ini, nanti kita akan mulai dari Bapak Ibnu Titianto, kemudian nanti dilanjutkan oleh Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat wilayah Muhammadiyah, Bapak Agus Amin Saifuddin. Kemudian selanjutnya nanti yang ketiga, nanti narasumber kita harapkan nanti Bapak Hari Rahmadi bisa menyampaikan beberapa hal terkait dengan kemudian selanjutnya nanti kita akan diskusikan tanya jawab, sesi tanya jawab atau nanti sampai batas waktu yang akan kita tentukan sesuai dengan jadwal yang sudah tertera di. Saya kira mungkin itu Bapak pengantar dari saya selaku yang diamanahkan untuk moderator pada kesempatan sore hari ini. Sebelumnya mari pada Pak Ibnu Titianto bisa memberikan paparan gambaran waktu kita berikan Bapak antara 10 sampai 15 menit. Siap. Ya. Terima kasih Bapak. Untuk Pak Ibnu. Matur nuwun untuk moderator Mas Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini saya bisa dipertemukan dengan teman-teman pemuda Muhammadiyah dan kemudian ada narasumber tadi termasuk juga Pak Hari selaku senior di bidang pariwisata. Terima kasih. Langsung saja nanti saya bicara dari kacamata kampung wisata dan kampung secara keseluruhan di Kota Yogyakarta. Nyontlong saya kemarin titip materi karena takutnya nanti wifi dan kebetulan ini baru hajatan jadi bisanya dengan HP. Baik, alhamdulillah untuk kampung wisata menggeliat pasca pandemi kita menyampaikan judul itu supaya muncul persepsi yang selama ini kurang kuat. Jadi kami sampaikan di forum ini selama ini mungkin 2021 ke belakang itu geliat terkait dengan kata kampung wisata itu kurang dikenal. Sehingga ketika kami kemudian men-treatment dan ada kesempatan promosi, itu kemudian kelihatan sekali kepada Biro Agen Perjalanan maupun masyarakat secara luas. Apa itu kampung wisata ternyata belum dikenal. Bahkan orang yang sudah berpuluh kali membawa turis ke Jogja, itu ketika ditanya, kenal nggak kampung wisata? Ternyata tidak. Nah ini sedikit di forum ini kami sampaikan dan apa yang sudah inovasi pengembangan terkait kampung wisata ini bisa kami sampaikan. Terima kasih juga kepada Mas Bimo yang telah menjawab untuk hari-hari ini runtang-runtung dengan saya. Lanjut. Ya. Jadi kampung wisata ini adalah kerangkanya ada Riparda baik provinsi maupun kota terkait pengembangan di pariwisata yang tujuannya apa? Ekonomi berbasis wisata di kampung-kampung wisata itu bisa muncul. Nah ini yang kemudian harus diharapkan total seperti ini. Mengapa? Karena PAD Kota Yogyakarta itu juga 60% lebih itu munculnya dari pariwisata. Sehingga ketika kue ekonomi itu menjadi lebih kuat di masyarakat, di kampung, maka harapannya masyarakat juga ikut menikmati. Nah inilah yang kemudian program di kota, khususnya OPD Dinas Pariwisata, dan kemudian masyarakat bottom up, top down, itu kemudian menginisiasi terbentuknya kampung-kampung wisata. Lanjut. Nah, ini yang kemudian kemarin kalau tadi moderator dan sedikit sudah menyampaikan terkait pandemik seperti apa. Ini secara keseluruhan begini, sedikit gambaran 2019 itu langsung drop. Sehingga kemudian ketika itu menyangkut bahasanya PSBB, PPKM dan sebagainya, seperti apa masyarakat? Wah ya, otomatis
seperti yang terjadi tadi Pak Hari menyampaikan di Taman Sari itu sampai kemudian para pelaku wisata akhirnya untuk sementara berpindah profesi, misalnya jadi ojek online dan sebagainya. Namun di periode juga 2020-2021 ketika PPKM atau mungkin PSBB bahasanya itu agak ada kelonggaran, itu luar biasa teman-teman. Jadi selama 10 bulan khusus untuk satu kampung wisata di Taman Sari, itu angka kunjungannya bisa sampai 2,9 juta. Karena saat itu ada konsep untuk membawa rombongan. Satu rombongan itu tadi betul dihitung 10.000 itu sampai itu 2,9. Tapi begitu PPKM sampai level 4 kemarin, luar biasa 3 bulan ini ya belum sampai kemudian beberapa teman-teman itu hilang alih profesi. Padahal selama ini ketika pariwisata hidup, di situ ada abang becak, tukang becak, kuliner, pemandu wisata, parkir, toilet. Ini merasakan kue ekonomi tadi, kue dari adanya geliat pariwisata. Lanjut. Nah, akhirnya ketika ini terjadi pandemik, itu memunculkan beberapa ide yang kemudian teman-teman pelaku yang lain, komunitas yang lain itu kemudian merumuskan beberapa hal yang terkait dengan bahasanya itu ada celah atau ceruk yang muncul seperti kemarin. Jadi kalau kemudian destinasi ditutup, kemudian tempat-tempat pariwisata ditutup, akhirnya kemudian muncul ide dari yang dulu kita di Jogja itu ada segawe, lalu kemudian komunitas-komunitas dari sepeda itu muncul. Nah, ini yang ditangkap oleh pemerintah kota maupun kemudian beberapa komunitas lain termasuk kami di kampung wisata. Akhirnya munculkan ide, ini salah satunya adalah itu jalur-jalur wisata, ada Tilik Jeron Beteng, ada kemudian kota-kota lama dan sebagainya. Apalagi kalau kemudian nanti harapan kita ketika nanti wisata ini hidup, kita coba bayangkan Yogyakarta International Airport itu paling tidak 20 juta per tahun. Apakah kemudian berapa persen dari pariwisata? Saya pikir itu bisa mayoritas adalah para wisatawan. Kemudian termasuk tol. Ketika nanti tol itu jadi, itu bisa sampai 24. Nah, inilah yang kemudian ditangkap peluang ini. Sehingga seperti yang kita sampaikan, ada beberapa hal yang sudah dikondisikan. Misalnya komunitas gowes dan sebagainya. Lanjut. Nah, beberapa hal yang dilakukan saat pandemik untuk menggeliatkan pariwisata ketika destinasi tutup dan sebagainya apa? Muncullah kemudian ide tentang 5 jalur wisata yang disebut Mona Lisa. Ini sinergitas antara OPD, kemudian yang tadi button up-nya itu dari kampung-kampung sudah siap, sehingga kemudian ada penguatan terkait 5 jalur kalau kota Yogyakarta menangkap para komunitas. Kemudian juga adanya promosi di kampung-kampung wisata, itu ada 17 saat ini, itu membuat paket wisata yang ketika nanti baik masa pandemik maupun nanti prediksi ketika arus kunjungan wisata sudah mulai banyak, itu kampung-kampung wisata bisa menangkap peluang ini. Kita namakan Camellia. Nah, inilah yang kemudian ditangkap oleh kami, ditangkap oleh teman-teman. Termasuk juga kami membuat jejaring ketika nanti harapan kami semuanya sudah hidup, misalnya dengan Bukit Vista, satu jaringan homestay yang dari Australia, Bali sampai Jogja. Lanjut. Nah, ini gambaran teman-teman di forum ini. Sementara ini kita merekuh ada 17 kampung wisata dengan tematiknya macam-macam. Ada yang di situ bicara pinggir sungai, pengelolaan sungai misalnya seperti Dewa Bronto, Sayidan, Cokro Diningkratan, lalu kemudian misalnya Kaliwinongo, Becak Maju, lalu kemudian Kali Gajahwong. Jadi 3 aliran sungai besar itu masing-masing sudah ada kampung wisata tematik. Lalu kemudian ada yang bertema tentang kesejarah, misalnya Kota Gede, Pakualaman, termasuk juga Keraton Taman Sari, lalu kemudian tentang organisasi Muhammadiyah, misalnya Kampung Wisata Kauman, itu semua ada. Termasuk juga yang kemudian akan muncul dan menguatkan adalah embrional 13 kampung wisata. Di situ ada Giwangan, ada Patangkulan. Nah, soal Giwangan ini saya dengan Mas Bimo menemukan luar biasa.
kalau kemudian teman-teman pemuda Muhammadiyah ini menangkap satu bentuk yang kemudian penggerak itu bisa mentransformasikan dari yang namanya bekas lokalisasi, lalu kemudian bekas sampah, tempat tadi kemudian muncul menjadi destinasi yang luar biasa, bisa kemudian termasuk pertanian kota dan sebagainya. Lanjut. Nah, ini yang potensi yang kami kembangkan, ada jaringan homestay. Jadi kalau kemudian kita bicara selama ini itu biasanya malah lebih banyak bercerita kemarin ketika kita mereview hotel-hotel yang terkemuka, tapi kita kepingin jaringan homestay ini menjadi sesuatu yang kemudian menghidupkan. Kalau misalnya di Cokro, di Kota Gede, kepengen tahu betul-betul nafasnya Jogja, filosofinya Jogja, ya kemudian dia harus tinggal di situ. Nah, ini yang kami kuatkan di masing-masing kampung wisata dan embrio. Terus kemudian pemandu wisata. Jadi tidak hanya yang sudah ada di HPI, tapi kemudian di kampung-kampung wisata itu kemudian kami mencoba ada database tentang pemandu yang bisa menjelajah di antar jaringan kampung wisata. Kemudian kalau bicara atraksi, banyak atraksi yang di situ, dan itu kita mengucapkan alhamdulillah ketika sinergitas, baik tadi kami punya homestay, tapi atraksi ini ternyata hotel-hotel itu menampung. Jadi setiap kali ada suasana yang penuh di hotel tadi, itu kemudian dari beberapa kampung wisata ada bergodo itu prajurit tiruan Keraton Jogja, itu kemudian diundang untuk untuk menjaga, termasuk kemudian atraksi siteran itu tiga pemain musik Jawa yang menampilkan. Nah, ini yang kemudian termasuk juga ada paket wisata yang tadi kami sebutkan, ada workshop seni, kuliner, kemudian memanah gaya Jawa, karawitan, membatik dan sebagainya. Jadi potensi ini yang kemudian dikembangkan. Yang kemudian yang terakhir yang kita kepingin dongkrak selain tadi jalur-jalur sepeda, itu juga wisata malam yang kaitannya juga menghidupkan Jogja di waktu malam. Ada seperti di Pakualaman, di Taman Sari, ada di Sarkem ya, kemudian di Prawiro Taman. Ini kita backup teman-teman, khususnya bukan yang jaringan ini toko-toko, tapi kemudian yang kampungnya. Nah, PM Pemuda Muhammadiyah dalam hal ini masih ada celah tantangan juga. Kemarin sudah kita sampaikan di ISMI. Bagaimana kemudian tentang wisata halal, lalu kemudian bagaimana menguatkan potensi tentang sejarah Islam Kota Gede. Ini kan belum betul-betul tergarap. Lalu terkait dengan mensinergikan potensi yang selama ini kemuhammadian, belusuan kampung Muhammadiyah. Ini yang saya lihat belum maksimal. Kemarin ada Mas Yuris, tapi kemudian karena aktif sudah sekarang jadi pendidik, mungkin agak kedodoran. Nah, ini penting kalau kemudian pemuda Muhammadiyah bisa memaksimalkan potensi yang ada seperti belusuan Muhammadiyah di Kauman, di Kota Gede sampai di Karangkajen. Lanjut. Nah, ini contoh bahwa kami sudah punya aplikasi ini baru 5 jalur, kemudian dolan kampung ketika nanti ada yang membutuhkan ini langsung bisa mengakses. Jadi ini salah satu inovasi dengan bersinergi dengan pemerintah kota melalui Dinas Pariwisata sudah mencoba untuk online-nya begini. Ya, lanjut. Ini dasar kami untuk payung organisasi Pergub yang terbaru, kemudian Perda Induk Pariwisata maupun Perwal. Jadi untuk menaungi dan kemudian beberapa hal terkait dengan Sabta Pesona, pembentukan Pordawis sudah mulai dilakukan. Ya, ini lanjut. Nah, ini yang kami sebutkan tadi, salah satu embrio, belum kampung wisata, tapi embrio. Ini Giwangan ini luar biasa, kata Pak Yanto selaku Ketua LPMK, kalau kemudian pemuda Muhammadiyah mampu bergerak seperti ini luar biasa di titik-titik yang mungkin dari yang 0 sampai kemudian menjadi sesuatu. Ini dulu katanya buangan sampah, lalu di tempat itu kalau kita tahu yang usianya seperti Pak Ari mungkin tahu, dulu menjadi lokalisasi terbesar se-DIY. Tapi ternyata sekarang apa?
lokasi ini menjadi paling tidak untuk wisatawan domestik atau lokal itu setiap hari ada di situ. Nah itu ada Bendung Lepen sama Dermaga Cinta. Ini di Kali Gajah Wong. Nah ternyata pertama menghidupkan ekonomi, kedua ada di situ untuk merubah yang selama ini kesan sosial lokalisasi tadi. Kata Pak Yanto sambil tertawa itu ada ungkapan ibu kandung dan bapak sekampung. Nah itu kan bisa dibayangkan ibu kandung, bapak sekampung. Artinya kan bisa kita terjemahkan secara secara kasar. Tapi kemudian yang luar biasa ini sekarang mulai hidup dan kemudian termasuk di situ inisiasi tentang pertanian kota, klengkeng, anggur dan sebagainya. Jadi dia sudah punya konsep itu sehingga ketika ada wisatawan bisa sekolah, bisa bagaimana bertani, lalu kemudian memajukan termasuk perikanan ya, itu kemudian menghasilkan. Kalau kemudian kemarin bilang paling enggak setahun itu sudah ratusan juta dari pemasukan wisatawan yang ke Bendung Lepen. Ini salah satu baru embrio. Yang kamu wisata sudah punya paket, tapi kalau ini yang akan kita jaring. Lanjut. Nah, ini salah satu yang sudah terbukti. Kampung wisata di Taman Sari punya satu RT. Satu RT yang kemudian nyebutnya karena kami namanya KSM, kelompok swadaya masyarakat. Di Taman Sari itu sebenarnya kalau wisatawan lokal kenalnya hanya heritage. Namun ternyata di luar negeri itu beberapa tokoh itu kemudian tahu adanya sesuatu inovasi di situ. Apa contohnya? Yang di samping itu ada Mas Koko, Ketua RT 36, yang kemudian berdampingan dengan bosnya Facebook. Lalu kemudian yang sampingnya lagi itu Raja Ratu Belanda. Ke Indonesia itu hanya ketemu Pak Jokowi, ketemu Sri Sultan, lalu ke situ. Dan dia tidak melalui pintu depan, karena hanya tertarik di cyber. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika inovasi dan dikuatkan oleh motivasi kepada masyarakat lalu muncul branding, ternyata malah ini menunjukkan heritage saja kemudian kalah. Yang didatangi bukan heritage-nya. Kemarin bahkan anaknya Obama juga sama, dia kepengen lihat ganggang di batik di Taman Sari ini. Ini yang kami kami maksud ketika sesuatu itu muncul menjadi kekuatan branding yang baru. Jadi kampung wisata tidak hanya aksesoris, tapi kemudian mampu menjadi destinasi utama di Kota Jogja. Lanjut. Nah ini sebagai contoh tadi jalur sepeda ada mural, di situ ada mural, ada jalur sepeda. Di jalur sepeda ada pit stop. Di pit stop tentu saja ada etalase. Nanti ibu-ibu PKK atau mungkin Aisyah ikut jualan di situ. Lalu kemudian ada atraksi kuliner. Nah ini yang kemudian memunculkan interaksi kontraksi ekonomi berbasis pariwisata. Ya, ini saja. Mungkin lanjut cukup ya. Ya, terima kasih. Apa yang kami sampaikan semoga menjadi sesuatu dan kami harapkan MPM Pemuda Muhammadiyah ini bisa semakin ada sesuatu yang di Kota Jogja ini menjadi lebih terkuatkan karena banyak celah-celah yang bisa untuk digarap. Terima kasih Mas Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fahmi masih di mute itu Mas Fahmi. Masih di mute mic-nya. Oke. Ya, terima kasih Pak Ibnu atas materi yang sudah disampaikan. Ya, saya kira ini menarik dan ada beberapa catatan penting Pak secara pribadi nih Pak. Nanti saya sampaikan setelah diskusi Pak. Ini menarik nih paparannya Pak Ibnu nih. Jadi ada beberapa paket wisata, kemudian ada belusuan Muhammadiyah, kemudian ya banyak hal yang bisa kita gali lebih jauh nantinya. Baik, saya kira kita lanjut sebelum nanti diskusi kita akan lebih jauh nantinya untuk pemaparannya. Yang kedua, kita akan paparan berikutnya disampaikan oleh Ketua Majelis Pembangunan
dan masyarakat pimpinan wilayah Muhammadiyah kepada beliau kami persilakan. Ya, terima kasih Mas Fahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semuanya. Pertama, alhamdulillah sore hari ini kita bisa silaturahim kembali di acara diskusi sore Majelis Rebuan yang diinisiasi oleh MPM melalui program Jogja Tetulung. Jadi sebelum masuk ke materi, saya ingin memberikan sedikit histori kenapa kita ada kegiatan ini. Jadi selama pandemi itu teman-teman MPM mencoba berinovasi apa yang bisa kita lakukan dari dunia yang sudah bergerak sedemikian cepat. Karena pandemi ini memang merubah tatanan kehidupan kita. Seharusnya mungkin kita bicara seperti ini 5-10 tahun lagi, tetapi dengan adanya pandemi kita harus menghadapi sesuatu yang seharusnya terjadi nanti, tapi harus terjadi saat ini. Termasuk juga pada pertemuan kita sore hari ini. Mungkin dulu kita nggak pernah membayangkan kita ada webinar, ada diskusi yang dilakukan secara online, secara virtual dari manapun. Bahkan tanpa kita meninggalkan tempat, bahkan kita juga bisa diskusi satu waktu di 2 pertemuan, 3 pertemuan, dan sebagainya. Hal-hal yang semacam ini menjadikan dunia kita terasa berbeda untuk saat ini. Nah, oleh karena itu juga termasuk kita melahirkan diskusi Majelis Rebuan ini. Harapannya dengan kita melakukan diskusi ringan semacam ini, mengangkat tema-tema yang ada sekitar kita, harapannya nanti kita bisa memberikan satu solusi atau minimal menginspirasi apa yang dilakukan misalnya tadi dari Pak Ibnu Titianto dari Forkom di kota dengan inovasinya sebuah kampung yang bisa mendunia. Ini nanti harapannya bisa menginspirasi, bisa menjadi contoh atau bisa ya role model lah yang bisa dikembangkan oleh teman-teman lainnya, tentunya di dunia pariwisata atau di dunia yang lainnya. Kemudian juga terima kasih Pak Ibnu yang sudah menginspirasi kita. Yang kedua juga hadir di sini tadi Pak Hari Rahmadi disampaikan oleh Mas Fahmi. Ini Pak Hari ini adalah senior saya di pariwisata. Saya sering ketemu. Dulu di Mandalika ketemu, sekarang di Toba ketemu, kemarin di Bantul ketemu. Nah, Pak Hari ini di mana-mana kalau bicara pariwisata tuh pasti ada Pak Hari ini, karena memang masternya pariwisata, luar biasa lah. Di tengah kesibukannya, kemarin saya kontak mendadak untuk bisa menginspirasi teman-teman sore hari ini. Siap. Nah, ini memang luar biasa. Pak Hari selalu siap gitu. Kemudian pada kesempatan sore ini saya juga terima kasih atas kehadirannya teman-teman yang sudah berkenan untuk ikut serta urun rembuk. Jadi di sini kita adalah belajar bersama, kita berbagi dari pengalamannya teman-teman semuanya, baik narasumber maupun peserta, juga dari apa yang nanti diharapkan dari MPM. Nah, saya mewakili teman-teman dari MPM juga diminta untuk menyampaikan gagasannya. Oleh karena itu saya mohon izin Pak Hari, Pak Ibnu, dan Bapak sekalian, teman-teman sekalian, untuk saya juga berbagi cerita, berbagi inspirasi, karena saya juga sedikit banyak berkecimpung, Pak Ibnu, di dunia pariwisata, dengan Pak Hari juga ini. Oleh karena itu, mari kita belajar bersama-sama. Saya izin share screen ya, Mas Fahmi. Sebentar, kok masih kebuka tempatnya Pak Hari ini? Ditutup dulu. Iya, Bu. Ya, ini saya kira temanya tema yang cukup menarik. Kita bicara tema tentang pariwisata pasca pandemi. Jadi ini tema yang hot untuk saat ini ya, karena apalagi kita bicara di Jogja, di mana Jogja ini selain kota pelajar juga kota wisata, sehingga apapun kalau bicara pariwisata memang ya salah satu ikonnya adalah Jogja itu. Karena Jogja kaya dengan budayanya, kaya dengan destinasinya, dan tentu orang-orangnya kreatif. Biasanya kalau orang udah di Jogja itu nggak mau balik keluar Jogja, termasuk kayak Mas Fahmi dan saya, Bu. Jadi ini memang Jogja itu luar biasa, makanya tagline-nya Jogja Istimewa. Nah, kalau kita bicara pariwisata, memang Indonesia itu luar biasa ya. Kita punya sekian
ratus destinasi, kita punya sekian ratus bahkan sekian ribu desa gitu. Kalau desa kita bicara desa wisata, maka ya sekian ribu itu akan menjadi potensi untuk kita kembangkan sebagai destinasi wisata. Belum lagi kalau kita bicara budaya, kita bicara taman nasional, kita bicara berbagai macam kekayaan, maka itu semuanya adalah potensi wisata yang bisa kita angkat. Maka nggak heran kalau kita bicara tentang makroekonomi, maka wisata itu memang sebagai boosternya ekonomi gitu. Kalau itu vaksin, ada vaksin 1, vaksin kedua, ada vaksin ketiga sebagai boosternya, maka wisata ini akan menjadi boosternya. Tetapi sesuatu yang harusnya itu menjadi sumber pendapatan, sumber devisa, dengan adanya pandemi ini memang kemarin luar biasa dahsyatnya. Tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di Jogja, tapi ini kita bicara dunia, semua terdampak, semua merasakan dampaknya. Seharusnya pariwisata ini bisa menjadi satu hal yang menjadi pendongkrak ekonomi, tetapi karena pandemi ini PDRB kita turun, kemudian pendapatan turun, dan juga kemiskinan naik. Pariwisata yang punya multi efek untuk sektor lainnya karena dia punya efek domino, dan ini turun, maka sektor lainnya juga terdampak, termasuk tenaga kerja, UMKM, dan sebagainya. Maka nggak heran kalau pemerintah berlomba-lomba dan menggelontorkan berbagai macam duit yang banyak untuk mengembalikan dunia pariwisata, mengembalikan citranya. Karena memang harapannya dari pariwisata selain punya multi efek, dia juga bisa membangkitkan ekonomi. Kemudian kalau kita lihat pariwisata secara nasional, memang alhamdulillah sekarang sudah mulai pulih ya dengan kita ketapaian vaksinasi yang sudah semakin membaik, COVID yang sudah mulai menurun, landai gitu, tapi tetap kita harus waspada. Ini juga berdampak baik terhadap peningkatan wisatawan, terhadap okupansi hotel dan sebagainya. Meskipun juga pariwisata juga meninggalkan dampak yang dahsyat gitu, termasuk di Jogja. Kalau kita bicara Jogja gitu, imbas PPKM kemarin itu, ini menurut beberapa berita misalnya ada 72 hotel dan restoran di DIY yang tutup permanen. Nah, apakah benar gitu? Tetapi memang faktanya juga demikian. Saya tadi habis jalan-jalan ke beberapa tempat itu di kota itu, kayak misalnya di Jogja City Mall itu ternyata juga warung-warungnya, kafe-kafe di dalamnya, tempat makan semua tutup itu. Tidak ada, agak sulit kita nyari tempat makan gitu sekarang itu di mall aja misalnya gitu. Apalagi di hotel itu juga menunya sangat terbatas. Tempo hari dengan Pak Hari dengan Mas Bima itu kita di Bali itu hotel bintang 5 aja menunya sangat terbatas gitu. Ini salah satu adalah dampak PPKM kemarin itu luar biasa. Nah, kalau kita lihat kunjungan Wisman aja ke DIY itu memang kalau kita lihat angkanya itu menyedihkan gitu. Jadi sejak April 2020 sampai sekarang itu hampir bisa dikatakan itu 0% kalau kita bicara kunjungan wisatawan manca ya. Tapi kalau wisatawan nusa itu semua orang ke Jogja itu dianggap wisatawan masalahnya. Sehingga agak bias gitu. Tapi kalau kita bicara wisatawan manca, lah ini memang sangat menyedihkan angkanya. Lah moga-moga nanti kita sudah mulai membaik lah dengan seiring kondisi ekonomi kita, kondisi kesehatan, kondisi pandemi sudah mulai membaik, harapannya nanti juga wisata semakin membaik. Nah, hal yang sama juga dirasakan untuk di hotel misalnya, di hotel di bintang gitu, ini angkanya masih di bawah dengan kondisi normal. Kalau kita lihat tahun 2019 kita tertinggi itu okupansinya sampai 72% gitu, tetapi 2020 kita hanya 45% di Desember itu. Dan kita belum tahu nanti di 2021 seperti apa, tetapi kalau lihat grafiknya memang kita masih di bawah rata-rata. Jadi kalau kita bicara tahun ke tahun, untuk sampai saat ini kita masih turun 18,95 poin di bulan yang sama dengan tahun lalu. Bahkan kalau dibandingkan tahun 2019 kita masih jauh gitu. Itu untuk hotel bintang. Untuk hotel non bintang lebih berdampak lagi. Artinya apa? Artinya hotel bintang memang lebih siap daripada hotel non bintang untuk menghadapi pandemi ini. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Kalau kita bicara pariwisata, memang dengan adanya pandemi itu kita mengalami ada apa yang namanya mega shift gitu. Jadi perubahan yang tidak hanya kecil tapi mega, skala besar, skala makro, dan itu sangat mendasar. Kalau dulu kita bicara pariwisata, kita bicara aksesibilitas, atraksi, amenitas, maka sekarang tidak cukup kita hanya bicara A. Kita
kalau mau bertahan, mau bersaing, mau berkompetisi, maka tidak hanya sekedar kita bicara 3A. Mungkin kalau teman-teman pelaku wisata di komunitas, di desa wisata, dulu sudah tidak asing dengan 3A, tapi dengan adanya pandemi kita harus mulai adaptasi, kita harus berinovasi. Tidak hanya sekedar mengandalkan 3A, tetapi juga konsep yang nature, konsep eco, konsep wellness itu yang harus kita kedepankan. Karena orang itu sekarang yang dicari adalah kebersihan, kemudian kesehatan, kemudian juga aspek safety. Oleh karena itu, kalau kita lihat tadi data hotel yang berbintang, dia lebih siap menghadapi itu. Dia lebih mampu menerapkan protokol kesehatan dibandingkan hotel non bintang. Oleh karena itu, okupansinya dia lebih baik daripada hotel non bintang. Dia lebih cepat beradaptasi. Mungkin selain itu juga karena kapitalnya. Tetapi kalau kita lihat memang orang saat ini cenderung lebih nyari tempat yang menawarkan penerapan CHSE, sertifikat kesehatan baik hotel maupun di tempat-tempat destinasi. Oleh karena itu, Kementerian sekarang kan mendorong besar-besaran untuk melakukan sertifikasi CHSE ya Pak Hari ya. Nah itu yang mungkin harus segera direspon oleh teman-teman pelaku wisata, tidak hanya di destinasi, tapi juga UMKM di aspek pariwisata. Dia harus segera merespon dengan menerapkan protokol kesehatan, menerapkan protokol CHSE, yang mengurangi kerumunan, lost kontak dan sebagainya. Itulah yang harus kita respon cepat gitu. Kemudian juga wisatawan sekarang tidak hanya sekedar bicara wisatawan skala besar, bis-bisan gitu, tapi sekarang sudah bergeser ke wisata yang sifatnya mikroturism. Jadi orang lebih senang bepergian dengan skala kecil keluarga daripada study tour. Zaman saya SMA dulu banyak study tour, sekarang itu akan bergeser. Nah, hal-hal ini yang harus direspon. Bagaimana wisatawan kecil tapi punya kualitas, tidak hanya sekedar skala masanya, tetapi nilai ekonominya nggak ada. Lah, ini yang harus kita rubah. Oleh karena itu, inovasi-inovasi yang tadi diceritakan oleh Pak Ibnu, ini saya kira menjadi satu model yang nanti bisa direplika oleh teman-teman yang lainnya. Kemudian, kalau wisata di era pandemi memang tadi tidak hanya wisata yang 3A, tapi wisata yang menerapkan kebersihan, wisata yang mengurangi sentuhan. Jadi tadi menarik yang dilakukan oleh teman-teman di Kota Jogja tadi dengan dia mengembangkan aplikasi dengan teman-teman di Pemkot, saya kira itu bisa jadi role model untuk menerapkan protokol kesehatan. Juga termasuk juga mengurangi mobilitas. Teman-teman di kota punya model wisata sepeda susur kampung dengan berbagai jalur. Di masing-masing jalur ada informasi-informasi yang bisa di-highlight, ada informasi yang bisa dibaca orang sebelum ke Jogja. Saya kira ini juga bisa mengurangi mobilitas. Orang tahu mana rute yang banyak, rute yang ramai, mana rute yang tidak terlalu ramai lah. Orang bisa melihat itu dari satu genggaman. Lah, inovasi-inovasi seperti inilah yang mungkin akan dibutuhkan oleh dunia pariwisata, oleh market gitu. Nah, kemarin Pak Hari itu saya kira nanti bisa banyak cerita inovasi table ininya Pak, table marketnya yang kemarin dengan teman-teman di Bantul itu saya kira mungkin juga bisa nanti diceritakan bagaimana berwisata di era pandemi itu nanti bisa jadi role model. Termasuk juga mengurangi kerumunan, mengurangi pertemuan. Jadi hotel-hotel yang bisa menerapkan, yang punya fasilitas untuk hibrid semacam ini itu akan dicari daripada hotel yang tidak punya fasilitas. Oleh karena itu memang hotel lebih bertahan daripada yang non bintang. Contohnya tadi ya datanya. Kemudian ini juga saya mengutip beberapa survei gitu, setelah adanya vaksin gitu, orang itu akan lebih aman berwisata dengan keluarga dengan dia wisata skala mikro. Kemudian juga dia bersedia keluar kota setelah divaksin. Jadi orang lebih senang juga termasuk memilih wisata domestik daripada keluar negeri. Nah ini saya kira juga peluang juga. Kalau tadi kita wisatawannya di Jogja dari manca yang memang nol gitu, sehingga wajar gitu karena orang tidak ingin bepergian terlalu jauh. Dia lebih senang bepergian yang dekat-dekat, yang lebih aman. Termasuk juga wisata 78% orang lebih senang berwisata pada daerah COVID yang rendah, sehingga angka-angka COVID ini juga cenderung memang berpengaruh terhadap
tingkat kecapaian kunjungan atau wisatawan di satu tempat gitu. Termasuk juga penerapan CHSE. Jadi 82% orang itu lebih memilih tempat wisata yang sudah ada penerapan CHSE daripada tidak. Kemudian juga berwisata di desa wisata atau kampung. Jadi 83% orang itu saat ini akan lebih condong memilih berwisata di desa wisata atau kampung wisata daripada yang di tempat-tempat wisata buatan atau wisata perkotaan misalnya. Kemudian juga orang akan lebih memilih tempat yang menawarkan wisata kebugaran dan kesehatan. Nah, setelah istilahnya itu adalah wellness tourism. Jadi berwisata di mana sebuah destinasi di sana ada satu hal yang dijual terkait dengan kesehatan. Misal nanti di tempat kampungnya Pak Ibnu tadi menawarkan minuman kesehatan. Lah, itu akan lebih disenangi daripada tempat yang tidak ada inovasi kesehatannya, atau di sana misalnya ada misalnya berlari bareng dengan artis misalnya. Lah, itu satu role model yang nanti bisa dijual oleh teman-teman pelaku wisata, karena orang akan lebih memilih tempat wisata yang ada wellness-nya daripada sekedar wisata yang kalau dulu hanya melihat, membeli, merasakan. Sekarang harus ada satu value lagi, yaitu value yang sifatnya adalah wellness atau kesehatan. Itu yang akan dicari orang. Kemudian yang terakhir adalah orang lebih menghindari berwisata saat long weekend. Nah, ini saya kira yang menarik. Kalau dulu orang jualan, orang berpromosi di long weekend, sekarang ternyata tidak. Itu berbanding terbalik. Orang lebih senang mencari tempat wisata atau bepergian di tempat yang pada waktu yang tidak long weekend, tapi pada waktu yang ini normal gitu lah. Saya kira ini yang harus kita rubah model promosinya, model inovasinya, karena trennya sudah berubah. Sesuatu yang mungkin akan terjadi 10 tahun sekarang maju lebih cepat dari yang apa kita duga. Ini yang harus kita respon, harus kita lihat. Kemudian kalau kita bicara berwisata berkelanjutan, memang kita tidak hanya sekedar menawarkan atau menjual sisi ekonomi, tapi juga ada sisi konservasinya dan ada sisi pengelolaan sosial dan budayanya. Jadi ada pelestarian nilai sosial, nilai budaya, ada pelestarian lingkungan. Kalau sesuatu yang hanya menjual nilai ekonomi, maka dia tidak akan sustain. Apa yang dilakukan oleh Pak Ibnu tadi, saya kira itu sudah kolaborasi yang menarik. Dia ada pelestarian lingkungan, dia ada pelestarian nilai sosial dan budaya. Dia tidak hilang apa yang ada di sana, lokalnya tidak hilang, tetapi justru itu yang disinergikan. Saya kira ini yang nanti akan laku dijual di era pasca pandemi nanti. Sesuatu yang tidak hanya bicara ekonomi, tapi juga bicara konservasi. Kemudian, kalau model keberlanjutan, kalau kita berlanjutan, maka biasanya kalau saya dengan teman-teman destinasi, mungkin nanti bisa kita sharing, itu ada agenda rutin. Jadi tidak hanya sekedar berwisata menunggu pengunjung, tapi ada agenda rutin lah. Agenda rutin ini tergantung kreativitas teman-teman. Di sana tidak harus sekedar sesuatu yang sifatnya event, tapi juga bisa kalau sekarang era digital mungkin juga aktif berpromosi di media sosial. Ini saya kira bisa jadi satu bentuk model agenda rutin di era pandemi. Jadi aktiflah di sosial media, aktiflah membuat status, membuat konten. Saya kira ini bisa jadi satu eksistensi bahwa memang ada agenda rutin di sana. Kemudian yang kedua adalah ada aktivitas sosial. Saya dilakukan oleh teman-teman di kota itu sudah banyak sekali aktivitas sosial, misalnya menanam, kemudian bersepeda, ini bentuk aktivitas sosial. Ada bakti sosial, ini juga bentuk aktivitas sosial yang nanti akan dilihat. Orang lebih senang melihat atau bepergian di tempat destinasi yang punya nilai-nilai sosial di sana itu. Kemudian yang ketiga adalah ada solidaritas kelompok. Jadi sesuatu yang akan sustain itu ketika dilakukan secara berkelompok, secara berjamaah, bukan sendiri-sendiri. Saya kira yang dilakukan Pak Ibnu tadi itu bukan sekedar Pak Ibnu berdiri sendiri, tapi ada satu komunitas yang memang dijaga, dilestarikan, dikembangkan oleh Pak Ibnu. Tidak mungkin itu bisa berdiri sendiri, tentu butuh solidaritas kelompok. Kemudian yang terakhir adalah adanya pelestarian sumber daya. Karena kita bicara keberlanjutan, kita bicara sustain, maka harus ada pelestarian, misalnya dengan menanam, dengan kita menebar ikan dan lain sebagainya di tempat-tempat wisata, itu jadi bentuk pelestarian nilai sosial budaya, atau juga pelestarian bentuk kegiatan masyarakat,
pelestarian makanan juga bentuk pelestarian sumber daya yang nanti bisa menjaga sustainabilitas satu destinasi. Kemudian kalau kita bicara konsep pengembangan destinasi, maka kalau boleh saya bercerita, itu tentu yang pertama adalah harus kita bisa mengeksplorasi dan mengoptimalisasi apa yang ada di tempat kita, bukan mengada-ngadakan atau mencari sesuatu yang tidak ada di sana. Itu tidak akan sustain. Tapi bagaimana kreativitas kita mengeksplorasi apa yang ada di tempat kita. Kemudian kedua adalah menjaga ekosistem. Karena kalau kita bicara pariwisata, kita tidak hanya bicara satu destinasi, tapi kita juga di sana bicara UMKM, kita juga bicara event, kita juga bicara macam-macam, bicara kelembagaan, bicara industri, maka itu ekosistem dari pariwisata yang harus kita jaga. Tidak bisa kita hanya sekedar objeknya saja. Kemudian yang ketiga adalah menciptakan dan meningkatkan. Ciptakan di sini adalah ciptakan nilai ekonomi produk pariwisata dengan memaksimalkan konektivitas kawasan. Artinya begini, kalau kita bicara pariwisata itu kan sifatnya borderless. Tidak mungkin orang itu berdatang atau berkunjung ke Jogja hanya ke Jogja saja. Apalagi misalnya sekarang Jogja dengan Bali itu ada direct langsung, atau Jogja Jakarta ada direct langsung, orang datang pagi ke Jogja, sore sudah bisa balik lagi ke Bali. Nah, hal-hal seperti ini yang harus kita jaga. Kita tidak bisa membatasi diri kita, membatasi tempat kita hanya orang hanya boleh berkunjung di tempat kita. Oleh karena itu kerjasama dengan tempat lain ini yang harus kita lakukan, bersinergi dengan destinasi yang lain. Dan yang keempat adalah meminimalisir perubahan fungsi lingkungan akibat adanya pengembangan kawasan wisata. Jadi dengan kita mengembangkan satu destinasi, otomatis di sana pasti akan ada perubahan. Oleh karena itu, perubahan itulah yang harus kita minimalisir, mengurangi dampak dari apa yang kita lakukan, karena itu tidak akan sustain kalau terlalu banyak perubahan. Orang yang dicari sekarang adalah originalitasnya. Kalau terlalu banyak berubah, itu nanti pasti tidak akan sustain itu. Apalagi kayak di Jogja dengan kearifan lokalnya, dengan budayanya, justru itulah yang harus kita jual di sana. Kemudian kalau kita bicara pengembangan ada banyak sekali, konektivitas kawasan, zonasi, pusat-pusat kegiatan dan sebagainya. Dan yang selanjutnya adalah sinergi. Kalau kita bicara satu kawasan, maka kita harus bersinergi. Kalau boleh saya buat role modelnya itu adalah bersinerginya tentu harus ada kalangan akademisi, teman-teman dari kampus yang banyak melakukan riset, kemudian kalangan bisnis, swasta, himpunan pengusaha, dan lain sebagainya itu juga harus dilibatkan, komunitas, community, sebagai akseleratornya untuk percepatannya itu juga harus kita guide untuk bersama-sama. Kemudian juga pemerintah selaku regulator, dan yang keempat adalah kawasan atau sebuah tempat itu sendiri, desa itu sendiri. Karena kalau kita bicara satu destinasi, kita bicara adalah bicara kawasan, kita bicara kelembagaan, kita bicara sinergi, kita bicara semuanya. Tidak bisa kita bicara satu objek saja. Oleh karena itu, setidaknya 5 hal inilah yang harus kita lestarikan, kita jaga, kita bangun, kita berkolaborasi bersama. MPM dengan Jogja Tetulungnya siap berkolaborasi dengan siapapun, dengan teman-teman dimanapun, dengan berbagai komunitasnya, dengan asosiasi, dengan forum-forum di kampung, di kota, di Bantul, di Kulon Progo dan sebagainya, kita siap untuk bersinergi. Apa yang bisa kita lakukan, ayo kita bareng-bareng. Karena kita tidak akan bisa menyelesaikan masalah ini sendirinya. Kita butuh orang lain, kita butuh komunitas yang lain untuk bersama-sama. Karena kalau kita bicara wisata, itu life cycle-nya seperti ini. Kalau boleh saya ceritakan itu, semua itu pasti akan merangkak naik gitu, dan pada saatnya dia akan ada puncak dan kemudian dia akan turun. Nah, pada fase-fase kritis inilah yang harus kita bersinergi dengan semua pihak. Misalnya dengan akademisi, bagaimana menjaga agar wisatawan tidak jenuh. Mungkin teman-teman di kampus punya riset, punya hasil temuan yang itu bisa kita elaborasi sehingga itu bisa kita gunakan sebagai satu model inovasi biar orang tidak jenuh, biar ada repeaternya, orang mau berkunjung lagi. Nah, ini kita contoh bersinergi dengan kampus atau juga dengan kalangan akademisi, kalangan bisnis misalnya. Dia bisa membawa teman-teman wisatawan untuk berkunjung ke sana dengan komunitas lain, kerjasama lah. Ini yang bisa kita lakukan agar grafik ini tetap naik terus atau setidaknya bertahan di sini tidak decline. Karena kalau dia sudah naik pada satu fase puncak, ini ketika tidak dijaga dengan baik, maka dia akan decline. Apalagi dengan adanya pandemi ini, tentu semua mungkin kalau dia tidak pintar menjaga, tidak ada inovasinya, dia akan decline di sini. Kalau sudah decline di fase puncak, ini akan lama naiknya. Akan butuh effort yang besar, butuh resources yang banyak, sehingga
ini dengan sendirinya pasti akan kalah bersaing, termasuk dengan hotel-hotel tadi misalnya ada 70 sekian hotel yang dia tidak bisa bersaing dengan dia pandemi karena dia mungkin tidak mengantisipasi hal semacam ini. Nah, hal ini juga terjadi pada dunia wisata kita. Kemudian ini adalah spending wisatawan. Saya ingin mengutip sedikit gitu, tahun 2019 mungkin ini akan bergeser ya dengan dunia pandemi itu. Misalnya wisatawan itu kalau dia pengeluaran dia itu paling banyak itu memang di makan dan minum. Dia ada 26%, kemudian tiket masuk ada 28% gitu dan lain sebagainya. Oleh karena itu makan dan minum di tempat-tempat wisata dengan adanya pandemi ini mungkin juga perlu ada inovasi. Jadi makan minum yang seperti apa yang menerapkan protokol kesehatan ini yang mungkin bisa kita jual kalau kita bicara pandemi. Karena pengeluaran wisatawan untuk makan dan minum luar biasa, ada 26%. Di selain untuk tiket masuk, souvenir dan sebagainya. Justru kayak makanan oleh-oleh, souvenir dia hanya di bawah makan dan minum. Kemudian untuk oleh-oleh kerajinan, paling banyak yang dibeli orang itu adalah batik kalau di Jogja. Kemudian yang kedua adalah kaos. Oleh karena itu mungkin teman-teman di pelaku wisata hal-hal ini bisa kita respon. Kemudian sumber informasi paling banyak ternyata di 2019 itu dia wisatawan itu lebih banyak melihat informasi itu dari website itu. Website di sini termasuk juga media sosial dan sebagainya. Ini sudah termasuk di sini. Kemudian untuk oleh-oleh itu ternyata paling tinggi masih bakpia. Bakpia di DIY itu paling tinggi dicari wisatawan kalau berkunjung ke Jogja. Maka nggak heran ada banyak muncul bakpia dari Jogja itu yang coba diinovasikan oleh teman-teman pelaku wisata karena memang dia marketnya paling tinggi. Untuk orang beli oleh-oleh adalah bakpia di Jogja, bukan yang lainnya, bukan salak, bukan keripik, bukan yang lain-lainnya. Kemudian tempat membeli kebutuhan sehari-hari memang ternyata paling tinggi adalah minimarket. Apalagi dengan dia pandemi mungkin minimarketnya akan lebih tinggi lagi karena dia yang mungkin lebih sedikitnya orangnya protokol kesehatan dan sebagainya, kebersihan gitu. Kemudian pengeluaran ini rata-rata hampir sama gitu, tapi transportasi paling tinggi. Saya kira itu Mas Fahmi, Pak Heri, Pak Ibnu, dan teman-teman sekalian yang bisa saya izin sharingkan gitu berdasarkan pengalaman kami di MPM maupun di tempat lain. Semoga nanti apa yang kita lakukan ini bisa bersinergi, bisa menginspirasi kita semuanya untuk nanti kita bisa kolaborasi dan pariwisata Jogja segera bangkit dari dampak ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Mas Fahmi. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Agus Amin Saifuddin sudah menyampaikan pengantar sekaligus materi yang saya kira cukup menarik, kemudian eksploratif tentu. Ini menambah daya dongkrak diskusi kita pada sore hari ini. Dan ada beberapa catatan-catatan juga yang menarik yang disampaikan oleh Mas Agus Amin Saifuddin tadi nanti bisa menjadi diskusi yang lebih kolaboratif harapan kita nantinya. Saya kira mungkin sambung langsung kepada beliau, Bapak Hari, untuk menyampaikan pemaparannya, sharing pengalaman Bapak, kemudian masukan, inspirasinya, dan lain sebagainya, yang nanti bisa menjadi masukan, kemudian inovasi-inovasi yang lebih sama. Mungkin itu kepada Pak Hari Rahmadi, kepada beliau kami persilakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera buat kita semua, salam sehat selalu. Dari paparan Mas Ibnu, paparan Mas Agus, sebetulnya sudah cukup bagus ya. Tapi ada sesuatu yang menarik dari Mas Ibnu tadi mengatakan kalau Giwangan itu yang tahu dulu zamannya Pak Hari, ya itu yang menarik itu. Kalau Mas Agus, Mas Fahmi pasti tidak tahu. Kalau zamannya Pak Hari tahu, waduh aku. Ya Mas Ibnu ya. Itu ya, kita santai aja, saya tidak gunakan paparan, karena baru kemarin Mas Agus
Mas Agus Saminto call saya, bisa nggak Pak Hari? Wah, saya jam 1 tadi ngajar, 2:30 baru selesai, terus on lagi nih dari pagi 3 kali ngajar. Ya udah bisa lah, berarti ada jeda waktu sekitar setengah jam atau kan begitu, kemudian on lagi. Nah, ini yang menarik dan juga semuanya ketika di Jogja kita bicara semuanya tentang pariwisata ya. Entah pariwisata yang mana, itu semuanya bicara tentang pariwisata. Kan data mengatakan 53% perekonomian di DIY itu berasal dari 2 sektor. 1 pariwisata, yang 2 pendidikan. Sehingga ketika pandemi ini ada, berarti perekonomian di DIY 53% itu ya terpengaruh, dan ini sangat marah sekali. Begitu, ini yang sangat menarik. Karena ternyata multiplier efeknya di pendidikan juga tidak hanya di kampus, tetapi kos-kosan, dagang kaki lima, sampai warmindo itu aja pada pulang kampung kan gitu ya, karena nggak ada yang beli anak dikasih meja. Ya, kemudian di pariwisata itu Dikasih meja. ya, kemudian di pariwisata itu dari mulai hotel, restoran, sampai pemandu wisata tuh banyak sekarang. Teman-temannya Mas Ibnu itu sekarang profesinya ganti. Dulu pemandu wisata, sekarang jadi penjual semongko, sama penjual cabai, gelundang-gelundung merbes mili, karena penghasilan gitu ya. Itu yang jelas ya. Nah, sebetulnya begini, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman semuanya, bahwa pariwisata itu industri yang sangat rentan terhadap perubahan. Ketika pandemi awal saya juga ditanya, kemudian di salah satu channel, kira-kira bisa rebound kembali, recovery berapa bulan? Ini sangat berbeda. Ketika gempa di Jogja itu cepat sekali. Tetapi untuk saat ini saya mengatakan dengan ada ya. Kan dampaknya itu mendunia dan semuanya ada. Nah, jangan dipikirkan bahwa ketika setelah level PPKM itu akan ditarik dan turun, itu akan langsung meningkat. Ini mohon diperhatikan, hati-hati betul untuk pelaku-pelaku pariwisata. Jumlah kunjungan maupun wisatawan akan selalu meningkat. Nanti dulu. Ada suara. Ada suara. Itu nanti dulu. Apa lur? Ya. Masih. Kene Mas. Karena yang terdampak itu ekonomi. Sementara pariwisata itu dulunya itu adalah kebutuhan sekunder. Ketika ekonomi akan menjadi kebutuhan ekonomi primer. Seperti itu. Nah, sekarang yang terkenal adalah ekonominya. Pariwisata itu adalah industri perpindahan manusia dari satu daerah ke daerah yang lain, dari satu negara ke negara lain. Produknya tidak bisa berpindah. Borobudur itu tidak bisa dipindahkan ke Bojonegoro, itu tidak akan pernah bisa. Kalau mau lihat Borobudur, ya orangnya harus datang ke Jogja, ke Magelang kan gitu kan ya. Nanti orang Magelang banyak jealous nih. Borobudur itu Magelang bukan Jogja. Iya, saya bilang gitu kan ya. Nah, ini tidak akan bisa. Orang Amerika, orang Cina, Rusia itu tidak akan pernah bisa menggantikan Borobudur. Borobudur di dunia cuma ada satu. Taman Sari cuma satu. Kota Gede cuma satu. Apakah orang Rusia, Amerika, Cina, Jepang tidak bisa membuat? Bisa. Siapa bilang tidak bisa?
Bikin Borobudur orang Jepang, oh bisa sekali. Lebih bagus, lebih besar. Tetapi itu bukan khasnya daripada Jepang. Kalau mau ke Indonesia harus wajib ke Borobudur. Karena memenuhi 3 syarat. Khas, original, dan unik. Abad ke-7, bangsa Indonesia sudah bisa membuat Borobudur. Orang Jepang sampai tidak percaya. Bangsa Jepang mengatakan itu yang buat alien katanya. Karena ditemukan secara struktur itu ada beberapa struktur yang hanya ada di Borobudur. Dan itu pada abad ke-7 dan bangsa Indonesia sudah bisa membuat seperti itu. Nah ini yang dikagumi kan hal-hal seperti itu. Yang khas dan original dan unik. Nah, produk di pariwisata itu berorientasi pada 2 hal. Satu, berorientasi pada produk. Yang kedua, berorientasi pada pasar. Nanti akan menjadi sebuah produk pariwisata. Produk yang berorientasi pada pasar, yaitu keinginan wisatawan akan kita berikan. Kita buat, kita bangun, kita sediakan. Itu berorientasi pada pasar. Pengennya apa toh? Begitu. Itu yang terjadi. Kemudian yang kedua berorientasi pada produk. Nah, Mas Ibnu itu berorientasi pada produk. Aku nggak produk. Wedo seneng, kembalilah, belilah produk-produk saya. Karena saya sudah berorientasi pada produk. Yang terjadi sekarang kebanyakan adalah survei-survei itu lebih gampang membuat berorientasi pada produk. Akhirnya produknya menjadi follower, menjadi me too. Semua kampung wisata di Jogja, desa wisata membuat kerajinan batik. Dari satu desa, semuanya batik, semua pada rano desa batik nih desa itu. Akhirnya saling ya bersaing, yang satu jual 25.000, yang satu 20.000 dikurangi komisi dan lain-lain ya masih. Kan hal-hal seperti itu akan menjadi kita itu seperti bunuh diri. Padahal sebetulnya di kampung, di desa kita itu punya suatu produk yang khas. Nah itu yang harus dieksplor, dikembangkan menjadi produk yang original. Itu yang menarik. Kemudian pendekatannya kita hanya bagaimana memberikan sebuah storytelling, memberikan sebuah cerita. Banyak ya yang meminta dipromosikan oleh kita, oleh kami. Tetapi kami mengatakan, kamu sudah siap belum? Sudah, seperti ini. Oke, saya lihat produkmu. Ternyata produknya belum siap. Produknya belum siap. Hanya secara euforia saja. Karena pariwisata itu menyangkut 3 hal. Do, see, and buy. Ya. Apa yang dikerjakan, apa yang dilihat, dan apa yang bisa dibeli. Pada masa pandemi seperti ini, maka orang akan lebih berperilaku atau perilaku wisatawannya berubah. Seperti yang dipaparkan tadi. Perilaku wisatanya berubah. Bukan mass tourism dalam jumlah banyak, kemudian berkumpul dalam satu tempat tertutup, dan lain-lain, tidak. Tetapi akan berubah perilakunya. Nah, ini strategi yang akan digunakan oleh kampung wisata, desa wisata, maupun industri pariwisata. Data mengatakan sekarang jumlah tingkat hunian hotel itu sudah mulai meningkat. Tetapi hati-hati. Ini dilakukan oleh individual tour atau free individual traveler. Bis wisata itu mereka tidak gunakan, tetapi mobil pribadi. Artinya industri pariwisata ada yang terdampak, tidak memakai pemandu wisata.
Protokol kesehatan kita juga tidak tahu apakah mobilnya juga hygiene, ya, apakah semuanya sudah bebas dari vaksin dan lain-lain. Nah, perilaku wisatawan ini berubah. Maka strategi ini harus dimiliki oleh pelaku-pelaku pariwisata, oleh industri pariwisata, hotel, restoran, transportasi, desa wisata. Yang bisa dikembangkan apa pada masa pariwisata setelah pandemi itu? Atau pada saat pandemi? Data mengatakan kerajinan itu bisa sekarang. Karena yang bergerak bukan manusianya, tetapi barangnya. Kalau kita lihat data, kargo, perusahaan kargo JNT, TNT, kantor pos, Ninja, dan lain-lain. Itu datanya sampai 700% peningkatannya. Artinya barangnya itu masih bisa bergerak. Pendekatannya bagaimana agar tetap hidup industri pariwisata itu dan UMKM, yaitu ketika manusianya tidak bisa bergerak, makanya barangnya yang akan digerakkan. Tetapi kita kalau mengharapkan dari manusianya pariwisata murni, maka ini tadi yang terjadi. Jadi hati-hati sekali saya mengatakan, hati-hati, jangan euforia, jangan berharap terlalu banyak. Untuk khususnya di DIY, saya katakan di DIY, karena semuanya akan berbeda. Mungkin di DIY sudah divaksin lebih dari 80%, tetapi dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat masuk ke DIY. Protokol kesehatan tidak digunakan. Terjadi euforia, wah sudah dibuka seluasnya, dibuka, iya. Nanti yang terdampak adalah orang pariwisata sendiri, industri pariwisata sendiri. Ya, kami kemarin kan tadi disinggung oleh Mas Agus untuk memberikan sebuah pengalaman. Jadi kami di Bantul, di Badan Promosi Pariwisata Bantul itu sudah mengadakan 2 kali event. Itu mengundang travel agent dari seluruh Jawa. Ya, dari seluruh Jawa. Ya, tujuannya untuk percepatan dan mensosialisasikan berwisata yang baru di new normal. Dari mulai wisatawannya sudah di PCR dan lain-lain, prosedur itu kita gunakan terus. Nah, itu nanti dengan harapan travel agent itu sudah mempunyai gambaran ketika datang di Jogja itu harus digunakan seperti itu. Kemudian medianya bagaimana? Kami buat beberapa media. Sampai ada amazing race, yang kedua amazing race tentang kota gede, peserta itu berkewajiban untuk mengupload di medsos. Kemudian kami berikan hadiah. Siapa yang paling banyak? 1, 2, dan 3. Nah, ini kan menarik. Dan media yang paling cepat sekarang adalah media sosial, medsos. Ya, karena followernya banyak sekali. Ya, dan itu percepat dan update. Sekarang saya seperti ini, saya foto sudah saya kirimkan ke medsos, itu se-Indonesia ngerti kabeh, sudah tahu semua. Ya, tetapi kalau dengan web, apalagi web sekarang semuanya tidak approve di HP, orang sudah malas untuk membuka laptop melihat webnya. Nah, ini banyak kelemahan-kelemahan untuk media ke sana, media sosial, atau untuk bahan promosi. Seperti itu. Maka yang digunakan adalah percepatan, sekarang itu percepatan. Nah, kalau kebetulan hari ini saya diminta ke Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah itu kan jaringan cukup luas. Ya, marketernya Ustadz. Ustadz itu udah diberi itu marketer. Sama juga umroh itu laris banget siapa sih promosi? Ya Ustadznya. Bagaimana Jogja itu juga demikian. Untuk
percepatan ya jaringannya kita mohon kepada ustadz-ustadz itu memberikan jaringan bahwa Jogja itu sudah aman loh. Tetapi pelaku pariwisata dan wisatawan harus prokes itu tetap. Kalau tidak itu akan bunuh diri kita. Ditutup lagi, jelas itu. Ya, karena saya satu sisi di industri, saya satu sisi di akademisi. Ini paham sekali ya, sehingga jangan euforia. Saya katakan jangan euforia, dibuka seluas-luasnya. Ya, tadi dengan Mas Ibnu, sekarang tuh konsep yang lama itu sudah bagus. Setiap 10 orang satu pemandu wisata, sekarang dilepaskan saja. Lah ini kan saya nggak tahu pertimbangannya dari mana. Tetapi ketika pendampingan Taman Sari saya ikut juga. Tapi kalau sekarang dengan seperti itu ya saya tanyakan. Jadi jangan euforia bahwa ketika dibuka itu juga seluas-luasnya, kemudian tidak ada prokes, ini yang sangat dikhawatirkan. Saya katakan sangat dikhawatirkan. Karena itu akan berdampak pada industri pariwisata itu sendiri. Jadi kata kuncinya dalam percepatan, saya katakan percepatan. Itulah yang pertama tetap prokes. Tetap prokes. Kemudian media apa yang akan digunakan untuk mengetahui dan mengupdate, karena ini adalah sifatnya pariwisata berbasis mitigasi sekarang. Mana yang boleh dikunjungi, mana yang tidak boleh dikunjungi. Yang punya data BPBD, Badan Penanggulangan Bencana itu. Karena setiap hari update data-data. Maka pariwisata berbasis mitigasi. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah media yang akan digunakan. Produknya apa yang akan dijual. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah akses. Aksesibilitas. Dengan Mas Agus, Mas Bima itu kemarin menghitung aksesnya. Kalau Jawa sekarang masih bisa, tapi kalau kita memasarkan keluar Jawa, produk-produk kita yang ada di DIY, kita lihat dulu penerbangan, jumlah penerbangan yang datang ke DIY itu berapa. Kalau sehari hanya 2 kali, kita akan memasarkan keluar Jawa, ya tidak akan pernah mungkin. 2 pesawat datang di DIY. Ya, 1 pesawat kapasitasnya 248 passenger, penumpang. Kalikan 2, sekitar 500. Kurang 4 ya, 496. Itu yang dari luar Jawa. Kalau itu kedatangan ke DIY hanya 2 kali penerbangan. Tetapi kalau hanya 1 kali penerbangan, Mas Agus itu mau ke Medan bingung karena tidak ada penerbangan. Kemarin pulang juga ternyata di-cancel. Ya udah beli tiket. Nah, karena apa? Tidak ada passengernya. Tidak ada penumpangnya. Maka strategi kita adalah aksesibilitas itu suatu pertimbangan yang sangat. Jadi ada 4 ini yang harus dipertimbangkan kalau kita akan percepatan pariwisata di DIY. Ya. Sehingga apa yang dikatakan di dalam harapan-harapan itu ya bolehlah saya katakan boleh, tapi juga kita lihat kenyataan. Banyak yang mengatakan setelah pandemi akan booming pariwisata. Ekonominya itu berpengaruh, Mas. Wong nganggur itu semakin tinggi, wong miskin itu katanya Mas Agus tadi, data itu semakin tinggi. Kaum duafa itu kan gitu. Kan semakin tinggi apa mau berpariwisata. Karyawan tuh nganggur sekarang ribuan loh. Ya, artinya kan ekonominya juga tidak begitu tinggi. Kenyataannya sekarang tidak ada pariwisata menggunakan bis-bis besar. Bis-bis besar tuh nganggur semua di Jogja itu. Nangis. Gaet juga nangis itu. Ya tidak digunakan. Apakah keluarga nanti datang ke Jogja, keluarga
dengan guide. Orang Indonesia perilakunya tidak pernah menggunakan guide. Cukup selfie, cukup pulang. Aku yang Taman Sari, aku yang Prambanan, aku yang Malioboro, kan begitu. Nah, kapan ini akan bisa? Nah, maka strateginya industri pariwisata, kampung wisata, desa wisata, dan pelaku pariwisata itu harus diamati ini dulu. Tidak usah euforia dulu, tetapi yang nyata seperti ini. Kemiskinan meningkat, sekarang harus dengan prokes, hal itu yang harus dipertimbangkan. Ya, saya kira demikian dari saya. Karena cukup banyak nanti kenyataan yang update saja di DIY, karena khusus DIY ya. DIY itu sampai saya di bidang perekonomian kemarin di Pemda mengatakan, nek pariwisata itu tidak hidup, tingkat kemiskinan di DIY meningkat lebih dari 500%. Maka kita berikan konsepnya gimana Pak Hari? Pariwisata berbasis mitigasi, mana yang boleh dikunjungi, mana yang tidak. Tetapi pariwisata harus tetap hidup. Tetapi jangan euforia. Musuh raketok ini, musuh raketok. Saya kira demikian, gampang saja. Kalau dengan teori-teori nanti kita kan malah tidak bisa. Kemudian kalau di marketer, yaitu pesan saya kayak seperti kita kalau jualan umroh lah, marketer kita ya ustadz gitu loh. Maka kita punya jaringan Muhammadiyah sangat luar biasa, ya kewajibannya ayo dibantu DIY itu biar bangkit, ya seluruh SD, SMP, SMA, perguruan tinggi jaringan Muhammadiyah itu masuk Jogja lah. Tugasnya Mas Agus Amin sama Mas Fahmi ini, ya toh. Nah, itu udah bagus itu. Nah, kemudian bagaimana caranya, ya monggo itu nanti, tetapi ini sudah punya kekuatan sebetulnya produknya. Ya Mas Agus, kita selalu sering bahas agama, sejarah, dan itu kan ya itu maksud saya, itu kekuatan kita tuh punya kekuatan. Jualan Kota Gede yang kita angkat bukan masalah Mataramnya, tapi Islamnya. Kerajaan Islam itu yang sekarang itu masih ada di Kota Gede. Yang tersisa itu Kota Gede, yang ada di Jawa itu Kota Gede. Majapahit itu bukan kerajaan Islam. Jualannya Kota Gede siapa, kemana? Harus jelas toh. Kita punya link kan. Jualannya Muhammadiyah, wis. Aplikatif banget toh. Nyantai wae gitu loh. Saya kira demikian, monggo kita diskus yang panjang, sebenarnya saya pengen diskusnya aja. Seperti itu. Maka kemarin saya juga sudah membuat beberapa terobosan-terobosan produk wani sebetulnya ya, tapi kan didukung Bupati Bantul yang mendukung sekali, ya saya alhamdulillah bisa dijalankan. Tapi semua ya gitu kembali ke umat saja ya. Matur nuwun Mas Fahmi, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hari atas paparan, sharing pengalamannya gitu kan. Ngomong-ngomong Kota Gede, ini ada yang menarik Pak Hari. Ini Mas Agus ini ketua PWM kita ini Pak, MPM PWM ini alumni Kota Gede Pak. Jadi kalau bicara sejarah, Mas Agus Amin Saiful ini saya kira khatam ini Pak, bicara sejarah Kota Gede ini Pak. Beliau 3 tahun di Kota Gede itu Pak Hari. Baik, terima kasih Pak Hari. Saya kira ini menarik ya. Tadi ada catatan yang saya tulis garis besar Pak, yaitu bahwa yang dari Pak Hari sampaikan tadi, pariwisata ini adalah industri perpindahan. Ini menarik ya. Industri perpindahan ini yang pindah bukan bukan objeknya, tapi memang subjeknya. Ya tentu sesuai dengan apa yang tadi disampaikan sama Mas Agus Amin Saifuddin juga, bahwa memang yang namanya konsep dasar pengembangan destinasi wisata ini kan tadi ada eksplorasi, kemudian menjaga ekosistem. Ini kan bagian dari
sebuah hal yang sangat menarik sebenarnya. Garis besarnya adalah ya ternyata wisata itu ada 3 poin besar ya, do, see, and buy tadi yang memang Pak Hari sudah sampaikan tadi. Dan catatan penting kritis saya yang terkait dengan proses penyampaian tadi adalah pariwisata berbasis mitigasi. Ini yang tentu menjadi satu benang merah yang harus kita juga perhatikan gitu, karena ada banyak wisata atau produk wisata yang memang secara basis mitigasinya memang belum sampai kepada titik di mana dari sektor menjaga ekosistemnya, kemudian dari sisi kesehatannya, dari sisi yang lainnya, ini betul-betul bisa diharapkan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh narasumber tadi. Ada Pak Hari, ada Pak Ibnu mengenai beberapa produk-produk pariwisata, ada Mas Agus tadi beberapa konsep serta strategi keberlanjutan wisata. Ini saya kira menarik beberapa penyampaian yang disampaikan oleh narasumber kita. Ya, saya kira ini kita buka untuk diskusi kita. Silakan kepada rekan-rekan sekalian yang ingin berbagi, kemudian menanyakan sesuatu, atau mungkin ada ide kreatif atau inovasi-inovasi yang mungkin bisa kita diskusikan, walaupun mungkin di virtual ini tidak banyak hal yang bisa kita diskusikan ya, tapi minimal menjadi pemantik kita untuk kemudian kita punya agenda selanjutnya untuk action dan lain sebagainya. Saya kira mungkin itu, silakan kepada rekan-rekan sekalian. Itu Mas Arief raise yang hand. ingin bertanya, bukan, persilakan. Mas Arief sepertinya raise hand itu. Mas Arief. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Walaupun saya di Magelang, ini kami juga ikut mengikuti kegiatan ini. Ya, langsung saja karena waktu sudah sore ini seperti yang disampaikan Bapak Hari tadi, kelihatannya PWM Jogja, khususnya MPM di PWM Jogja itu harus merangkul daerah-daerah sekitarnya agar bersinergi dengan PDM yang ada sekitarnya, seperti yang ada di Jawa Tengah kan batasan dengan Kabupaten Magelang dan Klaten dan sebagainya. Karena selama ini kelihatannya dari apa yang telah disampaikan khususnya tentang kepariwisataan ini juga belum ada sinergi antara daerah satu dengan yang lain. Sehingga kalau sudah ada sinergi antara wilayah satu dengan yang lain, contohnya dari PWM Jogja, mungkin dengan PDM Kabupaten Magelang, berkaitan dengan pariwisata ini, saya yakin akan menjadi sesuatu yang menarik. Di mana kalau kita lihat, Magelang juga ada salah satu destinasi pariwisata yang cukup global, yang seperti yang sampaikan Bapak Hari tadi, yaitu Borobudur. Dan Borobudur pada tahun 2020 kan kelihatan juga sebagai salah satu prioritas untuk destinasi wisata tingkat internasional. Sehingga sekarang juga sudah dibangun besar-besaran. Alasannya dari situ PWM, khususnya yang MPM ini bisa menjembatani antara PDM Kabupaten Magelang dan PWM khususnya yang di DIY, kan nanti akan terjadi sebuah kerjasama yang bagus. Sehingga masyarakat warga Muhammadiyah khususnya yang ada di Magelang, di daerah Borobudur juga bisa bekerjasama dengan warga Muhammadiyah yang ada di Jogja. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang telah disampaikan Mas Agus tadi, itu konsepnya mungkin masih, kalau saya pribadi masih agak bingung, karena yang pertama tadi kalau kita lihat sekarang pariwisata itu tidak secara gerombol, tetapi lebih dominan ke keluarga. Sedangkan kalau yang terakhir tadi disampaikan, ya memang untuk menghilangkan kerumunan di pariwisata itu agak sulit. Nah, mungkin Mas Agus punya konsep-konsep yang seperti apa sehingga nanti bisa diaplikasikan, khususnya kami yang ada di
Magelang. Kebetulan kami kalau yang di Magelang selaku Majelis Lingkungan Hidup tidak di MPM, tapi nanti insya Allah kami sambungkan ke MPM PDM Kabupaten Magelang. Terima kasih Mas Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Arief Suwatno, ini posisi di Magelang. Ya, saya kira mungkin ada yang lain yang ingin menyampaikan sesuatu hal. Silakan Mas Bayu. Ya. Ya, sebelumnya terima kasih. Saya baru bergabung pada forum ini baru sekali. Kebetulan saya juga alumni dari Kota Gede Amazing Race, acaranya Pak Heri juga situasinya. Saya juga pengelola dari Gumuk Pasir. Mungkin kalau sedikit menyampaikan kondisi ya, Pak, kondisi pariwisata pasca pandemi itu ya mungkin turun sangat drastis. Yang dimana sebelumnya itu pariwisata sangat menghidupi dari warga kami. Karena apa? Karena dalam pengembangannya kami itu menerapkan pariwisata berbasis masyarakat. Di mana warga dusun kami itu mengelola semua aset-aset yang menjadi pemasukan dalam pariwisata tersebut. Sebenarnya kondisi existingnya saat ini mungkin masih banyak kok yang berkunjung di Jogja. Pada setiap minggu atau akhir pekan itu masih ramai, jalan itu masih ramai. Hanya saja mungkin ada pembatasan. Ketika sampai retribusi masuk, itu diputar balikkan. Seperti itu. Jadi itulah yang menjadi problem-problem ataupun masalah yang terjadi saat ini. Seperti itu. Dalam pengembangannya kalau dulu saya itu menjadi bagian dari 18 teman-teman yang mendirikan pariwisata Gumuk Pasir itu sendiri hingga saat ini itu menjadi salah satu ikon di DIY. Karena apa? Karena ya mungkin agak berbeda, wisata lain pantai dan kami itu mendirikan sesuatu yang berbeda seperti itu. Kalau dalam kondisi promosi kami dulu tuh sebenarnya mengembangkan dalam media promosi, tapi kurang efektif. Hingga kami itu menyebar jasa, brosur, terus kita mengikuti pameran, di sana-sini kami selalu ingin menjalin koneksi ataupun relasi. Dan disitulah yang membuat pariwisata di tempat kami, tepatnya di Gumuk Pasir itu sangat melonjak begitu pesat. Tercatat, Mas. Saat ini tuh rata-rata itu pemasukan itu yang kas yang disisihkan untuk desa. Itu setiap bulan itu sampai 7 sampai 10 juta. Itu setiap bulannya. Itu menjadikan kemajuan untuk desa kami juga, karena selain itu penduduk-penduduk yang pengelola pariwisata itu menjadi petani sehingga membantu mereka ataupun terjadi lintas sektor antara pariwisata dengan sektor pertanian ataupun seperti itu. Jadi menurut kami itu efektifnya itu pengembangan ataupun promosinya itu benar kata Pak Hari tadi, bahwa kita harus menjalin koneksi ataupun link-link dengan misalnya pihak driver. Kalau di kami sendiri ya ini berbagi saja mungkin kalau di tempat kami itu saling berbagi, misalnya Mas tolong bawain tamu ke kami. Nanti ada feedbacknya tersendiri. Jadi di luar sana itu pihak-pihak tersebut menjadi bersemangat untuk wah datang ke sini aja, mungkin di sini ada servis, ada feedback yang baik, sehingga menjadikan pengunjung itu dibawa oleh drivernya ke tempat pariwisata kami seperti itu. Dan untuk siklus pariwisata sendiri mungkin ada siklus tersendiri, misalkan bulan Januari sampai bulan Juli itu masyarakat lokal, terus Agustus sampai Oktober itu ada turis misalnya dari Singapura, dari Jerman, itu rata-rata datang di bulan tersebut. Dan November, Desember itu sendiri banyak turis dari Cina, Malaysia seperti itu. Dan untuk mengatasinya, untuk ketika pariwisata sepi, mungkin teman-teman yang pengelola sambil ya benar jualan sambil itu. Tapi ketika kondisi ramai, mungkin teman-teman berlomba akan mempromosikan ataupun mengelola pariwisata sebagaimana mestinya, seperti itu.
Jadi dapat disimpulkan bahwa ada siklus-siklus dan teman-teman sendiri juga sudah siap menghadapi siklus pariwisata antara ramai dan sepi. Untuk harapannya mungkin tidak jauh dengan pandemi tersebut. Kami juga berharap semoga pandemi segera berakhir dan pariwisata semoga dapat bergairah kembali. Seperti itu saja Mas yang mungkin dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bayu. Salam kenal untuk Mas Bayu selaku pengelola Gumuk Pasir. Mungkin kapan-kapan saya bisa berkunjung ya Mas. Boleh Mas. Nah, kita bisa membuat koneksi di belakang ini ya Mas. Nanti saya serahkan kepada ketua majelis nanti yang ya, terima kasih Mas. Monggo dilanjut. Bisa silaturahim. Ya, terima kasih. Bagus. Baik. Ya, saya kira mungkin satu lagi ya tanggapan atau masukan dari rekan-rekan sekalian, ada yang menanggapi atau sebelum nanti ke beberapa narasumber kita untuk tanggapan dari beberapa yang sudah disampaikan tadi. Masih ada rekan-rekan sekalian? Ya, kalau tidak ada, baik. Tadi ada dua hal ya yang disampaikan oleh rekan-rekan kita. Yang pertama tadi dari Mas Arif Suwatno dari Magelang. Kemudian yang kedua dari Mas Bayu selaku pengelola Gumuk Pasir. Yang pertama dari Mas Arif tadi mungkin saya garis bawahi bagaimana kemudian membangun sinergisitas wilayah ini. Karena kan ada beberapa macam wisata, kemudian ditambah dengan jaringan Muhammadiyah yang cukup besar, cukup banyak, dan ini kan belum dikelola secara efektif dan proporsional, terutama yang berkaitan dengan wisata. Karena tidak hanya lintas di DIY saja, tetapi juga mungkin bisa kolaboratif dengan lintas wilayah antar provinsi ya, antar mungkin Magelang dengan Jogja, mungkin Jogja dengan Purworejo atau dan lain sebagainya. Ini saya kira menarik bagaimana kemudian Mas Arif tadi memberikan statement ya, bagaimana kemudian membangun satu sinergisitas di level mungkin Muhammadiyah gitu. Ini saya kira mungkin ada beberapa masukan-masukan juga dari pemateri kita, narasumber kita yang bisa menyampaikan mungkin masukan dan tanggapannya. Kemudian yang kedua dari Mas Bayu ini saya kira menarik ini Mas. Jadi jenengan sudah membuat satu background sederhana tapi itu bisa membuat satu dobrakan untuk kampungnya jenengan sendiri gitu kan. Berbasis pariwisata berbasis masyarakat. Kemudian ini ada luar biasa sudah ada pemasukan yang efektif gitu kan. Lintas sektoral dari wisata ke pertanian, mungkin dari pertanian ke sektor-sektor yang lainnya, industri UMKM mungkin di tempat jenengan. Saya kira ini menarik dan jadi inspiratif buat kita nantinya. Dan tentu banyak belajar juga nantinya. Saya kira ini mungkin ya beberapa hal yang terkait dengan beberapa diskusi kita dari ada statement, ada pertanyaan, ada tanggapan, ada saran dan kritikan. Mungkin rekan-rekan yang lain terutama narasumber ini bisa memberikan tanggapannya. Saya kira mungkin itu. Silakan Mas Agus Amin Saifuddin dulu atau Pak Hari dulu. Pak Ibnu sudah keluar atau belum? Monggo Pak Hari dulu. Monggo, oh Pak. Iya, silakan Pak Hari menanggapi dari dua rekan kita tadi, Pak. Monggo Bapak. Uri tenan Mas Agus ini. Itu mudah tapi sering nguri lo itu. Untuk Mas Arif yang ada di Magelang ya. Jadi Kemenkraf saat ini kan mengutarakan apa yang disebut dengan quality of tourism. Pariwisata berkualitas. Ya. Salah satunya adalah pariwisata berkualitas itu adalah menghitung wisatawan masuk di suatu destinasi.
Itu nanti dengan carrying capacity atau dengan space capacity itu ada rumusnya. Maksimal berapa di situ, sehingga kemudian berdasarkan peraturan regulasi, maka wisatawan akan mendapatkan value yang lebih tinggi daripada terlalu banyak. Nah, ini karena trennya sudah berubah ya. Kalau dulu kan betul pariwisata itu identik dengan kerumunan, iya, tapi kerumunannya kan bisa dibatasi. Kerumunannya bisa dibatasi dengan regulasi. Caranya bagaimana? Maka destinasi itu harus ada pemandunya. Tidak dibiarkan saja, sehingga durasi di suatu tempat itu bisa dibatasi, kemudian distribusi itu juga bisa dibatasi. Diatur oleh pemandu. Itu manajemen destinasi itu nanti. Itu bisa. Sehingga umpamanya kapasitasnya harusnya 1.000, kemudian hanya 500. Kemudian 500 itu bisa dipecah, bisa enggak, bisa sekali. Ini sudah saya terapkan dengan beberapa kali, dan salah satunya malah revenue pendapatannya itu meningkat. Ya, dulu Gembira Loko itu tidak mempunyai pemandu wisata ketika masuk. Masuk dia biarkan saja. Tetapi ternyata wisatawan itu berada di dalam Gembira Loko itu lebih dari 3 jam, sehingga kapasitasnya penuh, wisatawan tidak bisa masuk. Tetapi ketika dengan pemandu wisata, ya, maka value-nya didapatkan. Wisatawan itu memahami, oh ini burung A, burung B, spesiesnya di mana. Nah, ini mendapatkan value yang sangat tinggi. Tidak hanya melihat saja, tetapi bisa mendapatkan, nah, termasuk durasi di dalam Gembira Loko waktu itu bisa terbatasi. Kalau kapasitasnya selama 8 jam itu 10.000, ternyata setelah dengan pemandu wisata ini, kapasitasnya meningkat karena durasi waktu wisatawan di dalam itu semakin sedikit. Ini yang menarik. Kebetulan saya diminta untuk mendampingi, kemudian saya berikan solusi seperti itu, hasil kajian saya, itu seperti itu. Ya, jadi pembatasan itu seperti itu. Revenue yang didapatkan oleh Gembira Loko semakin tinggi, tapi tingkat kepuasan wisatawan juga semakin tinggi. Ini kan suatu luar biasa. Nah, dengan adanya pemandu wisata yang memberikan value lebih kepada wisatawan. Itu yang menarik sebetulnya dari Mas Arief yang ada di Magelang. Kemudian untuk masalah pemasarannya nanti kan tugasnya Mas Agus, karena ranting Muhammadiyah itu banyak sekali. Ya sistemnya ya kayak multi level marketing, kayak dodolan umroh kayak Mas ya. Kan itu tugasnya Mas Agus untuk menjalin, dan saya yakin penuh Muhammadiyah ini punya unit usaha yang lebih bagus begitu. Hotel yang ada wong Muhammadiyah, transport yang ada wong Muhammadiyah, ya kan? Nah, akhirnya tarik menarik dan efeknya domino. Kalau di asosiasi kami pelaku pariwisata semua ada. Dari akademisi sampai transportasi, hotel itu GM hotel pun di Jogja itu ada 5 masuk asosiasi kami. Karena menyadari itu akan saling berhubungan dan efeknya domino, akan saling tarik menarik. Nah, ini perlu ada kalau di organisasi Muhammadiyah, perlu seperti itu karena sudah kuat sekali dan jaringannya sudah kesana kemari. Seperti itu ya. Jadi yang menarik untuk strategi pemasaran untuk Mas Arief. Untuk Mas Bayu, wis mulai rame ya Mas Bayu ya. Iya, Pak. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Nah, Hanya saja masih pembatasan seperti itu, Pak. ya, permintaan meningkat ya. Alhamdulillah, Pak. Setelah ada event dari Bapak itu naiknya lumayan, Pak. Alhamdulillah. Ya. Kapan-kapan kita berkunjung ke sana Pak Hari. Iya betul sekali, monggo nanti Mas Bayu nanti akan diperlihatkan, karena ternyata memang yang kebetulan yang buat program tour itinerary itu saya sampai di Gumuk Pasir itu sore hari kita lihat sunset, dan ternyata konten
foto-foto itu sangat disukai oleh viewer. Indah sekali, saya katakan indah, sampai videonya pun sangat luar biasa. Ya, sehingga ketika sampai di tempatnya Mas Bayu di Gumuk Pasir itu, konten yang kita buat itu menjadi viral sekali. Alhamdulillah, saya ikut senang kalau ternyata Gumuk Pasir semakin meningkat. Bagus sekali, saya punya videonya, mungkin Mas Bayu bisa share video atau saya share, itu ada itu. Jadi ketika mengambil angel yang ada di mana Gumuk Pasir itu bagus sekali, dan ini sangat-sangat saya katakan sangat luar biasa. Nah, hal-hal seperti ini kan perlu dipahami oleh marketer-marketer di destinasi wisata, desa wisata, kampung wisata, tidak hanya memfoto tetapi membuat angel yang bagus. Nah, ini nanti pelajaran khusus kalau itu, nanti pelajaran khusus ya, agar itu bisa menjual dan menarik. Tetapi kalau waktu itu di tempatnya Mas Bayu tidak saya tempatkan di sore hari, siang hari yang panas sekali. Nah, angelnya tidak seperti itu, Mas Bayu. Iya, Pak. Ya, selamat, terima kasih semuanya, sejahtera selalu ya. Saya kira demikian, Mas Fahmi, ini Mas Bayu statementnya seperti itu. Ya. Monggo, silahkan. Mas Agus ada tanggapan? Ya, saya sedikit aja Mas Fahmi. Ya. Yang pertama, saya mau klarifikasi, saya bukan uri Pak Heri, tapi saya menghormati senior Pak Heri. Biar saya bisa contoh maksudnya. Kalau saya duluan nanti saya kualat Pak Heri. Sebenarnya disampaikan Mas Arief itu tidak hanya di Jogja Mas Arief ya. Jadi skala nasional pun kementerian itu selalu mengatakan dalam dokumen ITMP itu, Integrated Tourism Master Plan itu, bahwa Jogja dan Borobudur, Jogja Jawa Tengah itu ada KSPN-nya BYP, Borobudur Jogja Prambanan. Itu satu kesatuan memang di dalam nasional itu, tidak bisa bicara Jogja sendiri. Makanya infrastruktur pun ada bedah menoreh, kemudian jalur tol yang dari Jogja ke Borobudur dan sebagainya, itu karena memang menunjukkan bahwa Jogja dan Magelang khususnya Borobudur memang menjadi satu kesatuan gitu. Dan kalau bicara kolaborasi, saya kira teman-teman di pelaku wisata, Pak Hari dan teman-teman itu selalu kalau menjual paket itu ya pasti ada paket Jogja ke Borobudur, udah pasti gitu. Dan kalau bicara masalah pembatasan, justru disitulah kita itu bisa membuat value yang lebih dengan adanya visitor management system gitu di dalam satu destinasi, itu malah akan membuat orang itu justru akan psikologisnya itu dia akan penasaran, kenapa ya di Borobudur kok dibatasi hanya 45 menit misalnya di zona 1. Justru di situ akan meningkatkan nilai jualnya. Oh, karena dibatasi gitu, atau ada jam-jam tertentu yang harganya mahal. Misalnya kalau sore hari bisa lihat matahari terbenam gitu, sore hari harganya mahal tiketnya, justru di situ malah lebih menjual nilainya. Disitulah cara kita mainnya malah justru di sana anak saya. Selain itu juga bisa menjaga satu destinasi biar tadi carrying capacity-nya itu terjaga, kelestariannya juga terjaga, dan value ekonominya juga bisa naik, karena dengan adanya pembatasan itu membuat orang itu malah penasaran dan ada waktu-waktu yang itu bisa kita komersilkan yang lebih tinggi lagi sebenarnya gitu. Termasuk mungkin juga yang dilakukan bisa juga dilakukan oleh teman-teman di Gumuk Pasir, Mas Bayu dan teman-teman itu saya kira juga mungkin bisa melakukan inovasi itu. Kalau sore hari waktunya matahari terbenam itu harganya lebih mahal misalnya, karena di sana ada waktu yang itu tidak bisa terulang gitu. Sama halnya kalau misalnya kita berkunjung ke Dubai itu, di menara yang paling tinggi itu, kita pada waktu jam-jam tertentu dijual tiketnya mahal gitu. Nah, itu juga bisa kita lakukan. Saya kira itu Mas Fahmi, dan kalau kolaborasi saya kira kita bisa kolaborasi dengan siapapun, dengan ranting, dengan daerah, dan tadi sampaikan Pak Hari, jaringan kita juga insya Allah banyak, kita siap gitu, siap kolaborasi dengan siapapun. Dan ini bukan awalan dan akhir, tapi ini adalah bagian proses diskusi rebuan kita, dan kita masih akan ada diskusi rebuan-rebuan lainnya yang itu nanti bisa kita angkat tema-tema yang ada di sekitar kita, tema wisata apapun spesifik, tematik, nanti bisa kita bicara tentang Gumuk Pasir, kita bicara tentang wisata desa, kampung wisata secara khusus, saya kira juga nanti kita bisa angkat Mas Bayu.
di forum ini untuk nanti kita elaborasi bersama yang itu bisa punya nilai manfaat yang lebih buat masyarakat. Saya kira itu Mas Fahmi, dan MPM terbuka untuk kerjasama dengan siapapun, khususnya di masa pandemi ini kita siaplah bersinergi. Terima kasih. Kami sampaikan ke Pak Hari yang sudah berkenan meluangkan waktunya dengan kesibukannya untuk bersama-sama di MPM. Terima kasih juga kepada teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang hadir dari tadi awal sampai akhir ini, dan waktunya sudah maghrib. Kami atas nama MPM mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya, atas saran, masukan, dan sebagainya dari semuanya, dan kurang lebihnya mohon maaf. Waktu saya kembalikan kepada Mas Fahmi. Matur nuwun. Terima kasih Mas Agus sudah closing statement tadi. Baik, alhamdulillah. Jadi pada kesempatan sore sudah mengikuti beberapa proses diskusi yang tentu diawali dengan pemaparan narasumber tadi. Pak Hari, saya ucapkan terima kasih banyak Pak Hari yang sudah memberikan paparannya, pengalaman sharingnya semuanya Bapak. Kemudian ada Pak Ibnu. Kemudian ada Mas Agus Amin Saifuddin, ya mudah-mudahan apa yang disampaikan para narasumber tadi dan beberapa diskus yang mungkin saya kira hari ini banyak hal sebenarnya yang diungkapkan, cuman ada beberapa keterbatasan waktu dan kondisi. Saya kira nanti diskusi akan kita lanjutkan pada diskusi-diskusi yang lebih tematik mungkin ya, yang lebih mungkin lebih ke sesuatu yang berbeda nantinya. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan. Dan tentu pada kesempatan sore hari ini atas nama pimpinan wilayah Muhammadiyah Majelis Pemberdayaan Masyarakat, kami mengucapkan para rekan-rekan semua yang telah hadir untuk mengikuti proses diskusi kita. Ya, tema kita hari ini adalah tema yang cukup menarik, tema yang yang sangat menarik sekali, pariwisata berbasis pasca pandemi ini gitu kan. Dan mudah-mudahan besok diskusi kita akan jauh lebih menarik lagi. Kita akhiri diskusi kita pada kesempatan sore hari ini, dan hal-hal yang lain nanti bisa disampaikan via WA atau via aplikasi yang lainnya. Saya kira ini terbuka saja seperti yang disampaikan oleh ketua tadi kita, Mas Agus Amin Saifuddin. Kita akan lebih eksploratif lagi nanti mungkin pada diskusi berikutnya. Saya kira mungkin itu, kita tutup diskusi kita pada kesempatan sore ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, mohon maaf atas segala kesalahan. Mudah-mudahan diskusi kita bermanfaat dan semoga Allah meridhoi diskusi kita pada kesempatan sore hari ini. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Matur nuwun. Nuwun Pak Hari. Iya, matur nuwun Mas Agus, Mas Fahmi. Sama-sama Bapak. Ampun, Assalamualaikum.